Jemaat GKJ Samirono Baru. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anakku sekalian. Salam sejahtera dari Majelis GKJ Samirono Baru kepada seluruh jemaat GKJ Samirono Baru. Salam persaudaraan juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus, kami menyapa saudara-saudara yang pernah menjadi bagian dalam persekutuan bersama dengan kami di GKJ Samirono Baru. Salam hangat dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang kini tersebar di berbagai tempat. Pada kebaktian Minggu Advent 4 saat ini akan diselenggarakan sakramen baptis anak, baptis dewasa, dan pelayanan pengakuan percaya. Jemaat sekalian, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan warta jemaat Minggu 20 Desember 2020. 1. Ibadah malam Natal dan Natal. Majelis akan menyelenggarakan ibadah malam Natal secara online pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 18 dan ibadah Natal secara online pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 di YouTube GKJ Samirono Baru. Dimohon segenap jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. 2. Pemberkatan pernikahan. Christine Vivia Apriliani, putri Bapak Agus Sulistyo Harjono dan Ibu Titut Wisma Rudaten Nugraheni, wilayah 9, dengan Ardian Wahyu Krisnanto, putra Bapak F.X. Tri Suranto dan Ibu Dwi Wahyuti, wilayah 9, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Sabtu 2 Januari 2021 pukul 10 di GKJ Samirono Baru. Ibadah akan dilaksanakan mengikuti standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan hanya dihadiri oleh keluarga pengantin. Ibadah disiarkan secara langsung di YouTube GKJ Samirono Baru. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Selamat beribadah. Jemaat mohon berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan Paulus? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4-5. Kini waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Mari kita sambut Dia dengan penuh sukacita.
Ibadah Minggu Advent 4 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap melihat iman keyakinan Maria. Kepasrahan dan ketaatannya kepada Tuhan mendatangkan kebahagiaan bagi dunia. Melalui rahim sucinya, lahirlah seorang penebus dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur karena Engkau telah merangkai hari-hari kami dalam rancangan damai sejahtera-Mu, sehingga kami senantiasa boleh menikmati dan mensyukuri cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami Engkau izinkan untuk datang menghampiri hadirat-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu, kami memohon pertobatan.
Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan Engkau akan selalu membimbing kami menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Tunjukkanlah jalan terang di tengah kegelapan hidup yang kami lalui ini ya Tuhan, agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan CD dan baptis. Karena itu kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tuaian yang Tuhan berikan kepada kami penghujung tahun 2020. Ada kedukaan, ada penderitaan, ada kesulitan, tetapi juga ada sukacita yang menyertai dan mengiringi perjalanan kami, baik dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam perjalanan iman kami. Saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kami menyerahkan mereka yang akan mengaku percaya maupun juga yang akan menyerahkan anaknya, demikian juga yang secara pribadi menerima Engkau ya Yesus sebagai juru selamat. Maka biarlah kami boleh bersama-sama menengadahkan mata hati kami untuk melihat Tuhan, sehingga biarlah Tuhan sendiri yang datang dan mengurapi kami semua. Pelayanan CD baptis anak dan baptis dewasa ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ada saudara-saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya. Sebagai bukti bahwa ia telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Maka saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya, saya undang untuk berdiri, yaitu
Saudari Diani Aprilia Arista. Yang kedua adalah Saudara Raditya Daru Purwasunu. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara, maka saudara saya persilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Dan apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawaban Saudari Diani Aprilia Arista? Ya, saya bersedia. Bagaimana jawaban Saudara Raditya Daru Purwasunu? Ya, saya bersedia. Jemaat menyaksikan kesediaan saudara untuk masuk dalam kehidupan dewasa secara iman dalam pengakuan percaya saudara. Maka Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Silakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan pelayanan sakramen baptis anak dan pelayanan sakramen baptis dewasa. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasarnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. Dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan akan pengampunan dosa, dan dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan dengan ketika hal tersebut sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru dari hidup lama yang dijalani di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga memiliki tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Kepada saudara yang akan menyerahkan putrinya untuk menerima baptis anak, saya undang untuk berdiri, yaitu Ibu Diani Aprilia Arista. Supaya jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikarunia keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara
agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya. Maka saya minta saudara menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudari percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? Apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya dan menjalani hidup baru? Dan apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab jika saudari melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan saat ini? Bagaimana jawabmu, Ibu Diani Aprilia Arista? Ya, saya bersedia. Jemaat mendengar bagaimana kesediaan saudara untuk menyerahkan anak saudara Flavia Jilena untuk dibaptis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kepada saudara-saudara yang akan menyatakan kesediaannya menjadi murid Tuhan untuk dibaptis secara dewasa, saya undang untuk berdiri. Yang pertama adalah Bapak Sumaryanto. Yang kedua adalah Johanna Richel Patricia. Yang ketiga adalah Saudari Eva Felicia Dewi. Yang keempat Saudari Ayu Puspitasari. Dan yang kelima adalah Ibu Sumarjila. Agar jelas bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, maka saudara-saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui Dia menjadi Allah dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Dan apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawaban Bapak Sumaryanto? Ya, saya bersedia. Bagaimana jawaban Johanna Richel Patricia? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban Eva Felicia Dewi? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban Saudari Ayu Puspitasari? Ya, saya bersedia. Bagaimana jawaban Ibu Sumarjila? Iya, saya bersedia. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar kesanggupan kedua saudara-saudara kita yang saat ini mau membaptiskan anaknya maupun juga menerima baptis dewasa. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan baptis. Anakku Flavia Jilena, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudari Eva Felicia Dewi, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Sumarjila, saudara saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Ayu Puspita Sari, saudara saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Johanna Richel Patricia, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Sumaryanto, saudara saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan berkat. Karena itu, saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara Radit, silakan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan.
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kasih penyertaan Roh Kudus memberkati saudara, anak saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang hari ini menyatakan pengakuan percaya maupun juga menyatakan diri dengan bulat dan utuh untuk mengikuti Engkau dan menerima Engkau ya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas kehidupan mereka. Pandanglah saudara-saudara kami dan senantiasa besertalah dengan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pewarta-pewarta Tuhan yang luar biasa, untuk menceritakan pengalaman iman mereka berjumpa dengan Tuhan dan menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Sertailah mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang senantiasa mengerjakan dan menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Besertalah dalam setiap pergumulan mereka, sehingga mereka menjadi garam dan terang dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, silahkan berdiri. Sekarang dipersilahkan menghadap ya, saudara-saudara yang terkasih, ini kekasih-kekasih kita yang hari ini telah menyatakan diri jadi pengikut Tuhan Yesus untuk diterima dan mendapatkan baptis anak dan juga menyatakan diri sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita sambut dengan penuh sukacita, mari kita sambut dengan hati yang penuh dengan kebanggaan, dan juga kita sambut dengan doa supaya saudara-saudara kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan, menjadi pewarta-pewarta Kristus dalam kehidupan ini, sehingga damai sejahtera senantiasa semakin terwujud melalui karya dan pekerjaan mereka. Terima kasih untuk penerimaannya. Teman-teman sudah senyum? Sudah? Oke, ya. Tegang sekali nampaknya. Iya. Sekarang penuh syukur dan sukacita kita bersama-sama masuk dalam kehidupan baru. Nah, sekarang dipersilahkan menghadap kembali ke mimbar. Ya. Kita akan bersama-sama untuk dari gereja akan memberikan kepada Anda surat dan juga Alkitab. Nanti Alkitab kita pakai pada saat pelayanan firman ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Karena itu kita akan bersama-sama berdoa. Kami berteluk di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami hamba yang setia, yang senantiasa hanya mendengar sabda-Mu dan berusaha melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.
adalah Tuhan, kami mendengarkan. Injil Yesus Kristus terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Mari silakan dibuka Alkitab yang tadi kami berikan. Kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-26 sampai dengan 38. Yang demikian sabda Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita untuk minggu ini adalah "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba." Saya mulai untuk menunjukkan kepada saudara-saudara yang ada di rumah, nampaknya tidak untuk yang ada di ruang ini, kayak kesulitan untuk melihat, tetapi yang di rumah akan melihat beberapa foto gambar tokoh-tokoh ini. Mungkin ada yang mengenal, ada yang tidak. Ada Jack Ma, ada Kolonel Harlan Sanders, ada Muldoko, dan juga ada Jokowi. Nah, gambar-gambar ini memang saya sengaja untuk perhadapkan kepada saudara-saudara untuk melihat kisah menarik dari mereka. Kita semua mengenal mereka secara luar biasa. Jack Ma adalah seorang Cina yang kemudian Alibabanya dengan segala macam kemampuannya mengelola perusahaan raksasa. Kemudian kita mengenal yang disebut dengan Kolonel Harlan Sanders, yang kemudian kita lebih kenal dengan gambarnya atau lebih sering ke sana karena dia adalah yang mendirikan KFC. Kemudian kita mengenal Muldoko, seorang jenderal yang luar biasa sampai sekarang dipakai atau digunakan dan juga diminta bantuannya untuk bersama-sama dengan presiden kita, dan yang terakhir adalah presiden kita yang sangat kita cintai adalah Jokowi. Yang ingin saya katakan saudara,
bahwa mereka menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di dunia maupun di Indonesia. Tetapi ketika kita melihat dan mencoba untuk kemudian belajar menelusuri kehidupan mereka, maka kita menemukan bahwa mereka bukan orang-orang yang hebat pada waktu kecil. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, lahir dari sebuah keluarga sederhana. Bahkan ada juga keluarga yang sangat miskin. Tetapi yang menarik adalah bahwa meskipun mereka berada dalam kalangan dan hidup dalam kemiskinan pada saat itu maupun dalam kesederhanaan, tetapi kehidupan mereka berubah luar biasa. Karena Allah memakai mereka menjadi sarana untuk kemudian memunculkan apa yang disebut kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia maupun juga untuk orang-orang yang ada pada masa ini. Ternyata yang hina, yang rendah, yang miskin tidak selamanya begitu. Allah bisa pakai mereka, Allah bisa angkat mereka untuk menjadi sarana-sarana untuk menceritakan tentang sebuah spirit, tentang pengharapan, mimpi, kekuatan, dan juga keyakinan. Hari ini kita juga bicara seorang perempuan muda yang bernama Maria. Maria adalah seorang perempuan, dan kita tahu dalam kalangan masyarakat pada saat itu sebagai perempuan dia masuk golongan yang bawah. Dan dia juga adalah seorang perempuan muda. Artinya belum banyak pengalaman yang dia dapatkan. Dan tidak hanya berhenti di situ. Tetapi Maria yang perempuan dan muda ini berasal dari kota Nazaret. Saudara, Nazaret terkenal pada masa itu adalah kota yang miskin. Kota yang tidak pernah untuk dilirik dan dilihat oleh orang-orang Israel. Kota yang senantiasa dia abaikan. Kota yang senantiasa dianggap, enggak mungkin ada sesuatu yang besar akan lahir di sana. Tidak mungkin sesuatu yang hebat akan lahir dari sebuah tempat yang penuh dengan kemiskinan seperti itu. Tetapi menarik, justru Allah memakai Nazaret, Allah memakai Maria sebagai sarana untuk menceritakan dan mewujudkan misi keselamatan atas dunia ini. Saudara yang terkasih, hari ini melalui Minggu Advent yang keempat, kita bersama diajak untuk menghayati pergumulan Maria, perempuan muda yang berasal dari kota yang miskin ini, untuk menerima panggilan Tuhan. Dikisahkan pada bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel untuk pergi ke Nazaret menjumpai Maria, dan kepadanya Allah menyatakan tentang kasih karunia-Nya dan menjadikannya mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Anak yang dikandung itu harus dinamai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dan berita ini sangat menggemparkan dan juga sangat membingungkan bagi Maria. Karena persoalan besar adalah mengingat kondisi Maria. Sebagai seorang perempuan muda yang belum menikah, itu menjadi persoalan. Karena itu kemudian dia bertanya, bagaimana hal ini mungkin terjadi dalam kehidupanku? Saudara, ketika berita tentang anak Allah, Yesus, anak yang maha tinggi itu diberikan kepada Maria, tidak sontak kemudian mengatakan Maria hore gitu. Tidak lalu mengatakan yes gitu, enggak. Tetapi justru ketika berita besar dan hebat itu datang kepada dia, dia kemudian menjadi sangat maskul, dia menjadi sangat bingung, dia juga menjadi sangat sedih dengan bertanya, mengapa Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi dalam kehidupanku? Saudara, ada beberapa hambatan yang bisa kita lihat ketika Maria menerima itu. Yang pertama adalah hambatan secara umum atau secara biasa, secara spontan. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku mengandung dan melahirkan sementara aku belum bersuami? Meskipun Maria dan Yusuf itu adalah bertunangan sebagaimana tradisi Yahudi, tetapi mereka belum menikah. Mereka tidak satu rumah.
Karena itu bagaimana mungkin aku belum bersuami, aku belum melakukan hubungan sebagai suami istri, tetapi kenapa aku mengandung? Hambatan secara sosial, saudara, itu pasti muncul. Kalau ada seorang perawan, kedapatan belum menikah, hamil, geger semuanya. Ribut semuanya, masyarakat menjadi bertanya-tanya dan mempercakapkan, apalagi pada masa dulu. Bukan hanya persoalan sosial, tetapi ini kemudian berimbas pada persoalan spiritual, keagamaan. Karena dia bisa didapati melakukan zina. Dan bagi seorang perempuan zina pada masa dulu, saudara, luar biasa hukumannya. Dia bisa diseret dan dia bisa kemudian dilempari batu. Saudara yang terkasih, hambatan secara psikis juga muncul di dalam dirinya. Karena dengan demikian dia merasa betapa kemudian dia pasti akan rendah diri. Dia pasti merasa akan sangat sulit hidup untuk menengadahkan kepalanya dan membusungkan dadanya. Karena dia kedapatan seorang perempuan yang belum menikah tetapi kemudian hamil di luar pernikahan itu. Saudara, hambatan-hambatan itu dirasakan oleh Maria, seorang perempuan yang sangat muda, bisa dikatakan remaja, mengalami hal seperti itu. Dan mari kita bersama-sama bagaimana Maria pada akhirnya kemudian mengelola situasi itu. Saudara, ternyata Maria membutuhkan perjuangan dalam menyambut panggilan ilahi. Dia tidak serta-merta yes, tetapi dia membutuhkan waktu untuk bergumul, untuk menerima panggilan ilahi itu. Butuh proses yang tidak mudah dan butuh waktu yang tidak sedikit untuk sampai kepada sebuah keputusan. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban ini sangat luar biasa. Seorang perempuan yang sangat muda dan tidak dalam kalangan orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi dia mengatakan pada akhirnya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut kehendakmu. Mari kita lihat, pergumulkan apa arti kata-kata itu. Sama ketika saudara-saudara yang hari ini baptis dewasa mengatakan, iya, saya bersedia. Bersedia menjadi pengikut Kristus. Lalu apa artinya itu dalam kehidupan kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria secara jelas mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, kita akan melihat, yang pertama adalah kita mencoba untuk memaknai dalam kerangka ini adalah ketika Maria sadar dia bukanlah tokoh penting. Dia sadar bahwa dia bukanlah orang hebat. Dia sadar bahwa dia bukanlah orang pintar, apalagi baik. Dia sadar tentang hal itu. Yang dia sadari adalah bahwa saya hanyalah seorang perempuan miskin dan sederhana. Yang dia sadari adalah aku hanyalah seorang hamba. Saudara yang terkasih, menurut saya titik ini penting. Ketika kita bicara tentang siapakah saya, siapakah saudara-saudara di depan Tuhan, maka jawaban aku ini hanyalah seorang hamba menjadi titik yang penting untuk kita melangkah, untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena posisi dan kesadaran tentang siapakah saya itu akan berpengaruh pada tindakan yang akan kita ambil. Dan Maria mengatakan, saya sadar posisi saya bahwa saya adalah seorang hamba. Lalu bagaimana Maria kemudian menempatkan dirinya sebagai seorang hamba? Yang pertama adalah dia mencintai tuannya. Seorang hamba, hal yang penting adalah mencintai tuannya. Ada hamba yang tidak mencintai tuannya. Ada hamba yang mencintai uang. Ada hamba yang hanya mencintai pekerjaannya.
Ada hamba yang hanya mencintai kedudukannya. Tetapi seorang hamba adalah seharusnya adalah seorang yang mencintai tuannya. Seorang tuan yang sudah menjadi pemilik atas hidupnya, yang telah menghidupi, yang telah memilihnya, yang telah menjaganya dan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan itu yang dirasakan oleh Maria. Dia mengatakan, aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Dia. Aku tidak hanya mencintai diriku, tapi aku juga mencintai Allah yang sudah memelihara hidupku, yang sudah mencukupkan kehidupanku, dan yang sudah menjaga hidupku. Hal yang pertama, aku mau cinta Yesus. Itu lagunya teman-teman tadi. Apa artinya? Aku mau mencintai Tuhan Yesus. Seorang hamba hendaklah mencintai tuannya, pemiliknya, yaitu Kristus. Yang kedua, ungkapan tentang aku hanyalah seorang hamba, jadilah padaku menurut kehendakmu, maka sebetulnya yang mau dikatakan kepada kita tentang ketaatan. Sebagai seorang hamba, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak bisa kemudian semena-mena dan kemudian sakarepe dhewe, pokoknya aku melakukan apa menurut kehendakku, pengen ngene ya gini, begitu ya begitu gitu ya. Kalau tuannya mengatakan begini, nggak usah didengerin deh, pokoknya aku melakukan apa yang kuinginkan. Tentu tidak. Seorang hamba akan dengan sungguh-sungguh dan taat untuk menjalankan perintah-perintah tuannya. Dan itu kemudian diyakini, meskipun kadang berat untuk melakukannya, meski itu kadang kesel, kadang capek, kadang penat, kadang bahkan tidak memiliki jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tetapi ketaatan menjadi hal prinsip yang harus dikerjakan oleh hamba. Dan Maria sadar bahwa dia harus taat kepada Tuhan. Yang ketiga, seorang hamba adalah seorang yang memiliki kesediaan diri untuk berkorban. Saudara yang terkasih, posisi hamba tidak hanya sekedar kata manis, aku adalah hamba. Tidak hanya sekedar sebuah tulisan, orang Kristen adalah hamba. Tetapi hamba itu adalah dimensi yang penting adalah pengorbanan. Bukankah Yesus juga memiliki dirinya dan menempatkan dirinya sebagai hamba dan taat sampai mati? Yesus melakukan pengorbanan untuk kehidupan ini dengan melakukan pengorbanan atas dirinya. Maka Maria juga meyakini sebagai seorang hamba tidak hanya cukup mengatakan oke Tuhan, saya hambamu, saya taat. Tetapi kemudian wujud dari itu semua adalah pengorbanannya dengan menyerahkan rahimnya yang suci. Dan mengatakan Tuhan, kalau engkau menghendaki ini rahim, maka kuberikan kepadamu. Dan itulah pengorbanan besar sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, menyerahkan rahim kudusnya untuk diproses oleh Allah menjadi sarana untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang kita boleh dengar pada saat ini, maka menjadi penting bagi kita ketika kita hadir pada saat ini dan kita mengatakan sebagai hamba-hamba Tuhan, bisakah kita berkata, jadilah kepadaku menurut kehendakmu, sebab aku hanyalah seorang hamba. Pernyataan ini bergaung luar biasa, karena itu teman-teman Katolik menempatkan Maria pada posisi yang sangat baik dan tinggi untuk menunjukkan bagaimana sebuah pengorbanan seorang perempuan, seorang ibu untuk kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana saya dan saudara memaknai tentang menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan-pelayannya? Kalau jawabannya bagaimana kita memahami dadi bature Gusti Yesus? Apakah kita mencintai Dia? Apakah kita taat kepada Dia?
perintah-perintahnya, baik secara ritual keagamaan maupun juga perilaku. Dan apakah kita mau melakukan pengorbanan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui tenaga, pikiran, harta, waktu, apa saja, talenta apa saja yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita hari ini boleh berkata dalam diri kita masing-masing dengan mengatakan, ya Tuhan, aku hanyalah hamba. Aku bukan siapa-siapa. Jadilah menurut kehendak-Mu, biarlah aku belajar untuk taat kepadamu. Seperti pujian hati bagai hamba. Tahu ya teman-teman lagu ini? Ya, yang di rumah juga tahu lagu ini, hati sebagai hamba. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu hati sebagai hamba. Dipandu teman-teman dari pemandu pujian kita. Silakan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari saudara-saudara, kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga,
kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini secara khusus kami ingin menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sutopo, keluarga Ibu Yosowartomo. Engkau telah memanggil kekasih-kekasih kami, para ibu tadi, menghadap kehadirat-Mu. Maka kami mohon berkat-Mu atas keluarga yang ditinggal, supaya mereka dapat menerima inilah rencana Tuhan yang baik dan senantiasa dihibur dan dikuatkan sehingga dapat meneruskan perjalanan hidup mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Asih, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini terkena berbagai macam penyakit baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Kami mohon berkat Tuhan agar saudara-saudara kami dikuatkan dan keluarga yang merawatnya senantiasa diberi kesabaran dan juga keyakinan akan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja. Tuhan, terima kasih meskipun terasa berat, tertatih-tatih kehidupan kami, baik selaku gereja maupun kehidupan secara pribadi, keluarga-keluarga. Tapi kami bersyukur kami boleh mengakhiri tahun 2020. Kami menginjak pada bulan Desember. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, rezeki, berkat, dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga meskipun sederhana dan kecil, kami tetap dapat menjalankan fungsi kami selaku gereja di berbagai tempat untuk mewartakan Injil Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada, menguatkan kami, sehingga kami dapat untuk menghadapi situasi yang berat, karena pandemi COVID-19, baik secara kesehatan, secara ekonomi, yang berpengaruh juga pada relasi kami dalam keluarga maupun juga dalam masyarakat, bergereja, berbangsa, dan bernegara. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir, memberikan kekuatan, sukacita, dengan senantiasa memahamkan kepada kami bahwa segala sesuatu adalah asalnya dari Tuhan. Maka umur dan hidup juga pemberian Tuhan, jadikanlah kami hamba-hambamu yang setia, yang menjalankan aktivitas dan juga pekerjaan kami dengan baik menurut kehendak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dengan kesehatan, rezeki, dan sukacita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dampak COVID-19, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, baik untuk Indonesia maupun kota Jogja ini. Biarlah kami juga berperan serta dengan kami mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan mampukan pemimpin kami untuk menerapkan kebijakan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kami dapat mengentaskan diri kami dari persoalan-persoalan terkait dengan COVID-19, baik secara kesehatan, ekonomi, maupun juga sosial. Berkati kehidupan bangsa kami. Berbagai macam situasi yang memprihatinkan sedang terjadi. Karena itu mampukan pemerintah kami, Presiden Jokowi beserta dengan aparat keamanan penegak hukum dan setiap elemen yang ada di masyarakat untuk bergandengan tangan, menjaga negara ini dari segala macam tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang ingin memecah belah dan mengganti Pancasila ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkatinya. Inilah Tuhan doa kami, semuanya kami pinta dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Tuan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang
sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu karena Tuhan begitu baik pada kami. Pada saat ini kami menerima sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami juga berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Mohon kiranya Tuhan mengkuduskannya sehingga persembahan ini indah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya diberikan tanggung jawab dan kejujuran. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Mohon berkat Tuhan untuk kami beraktivitas selanjutnya. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, rancangan Allah adalah damai sejahtera, akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati kita untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Hosiana putra Daud.
Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan